Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Reta Kim alias Reta dari podcast Home Horror. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada siang hari ini saya kembali dan akan menceritakan suatu kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet Twitternya Rahma yang menceritakan tentang hotel horor. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak. Di tweet Rahma ini, aku itu yang jadi Rahma ya. Ingat-ingat Rahma. Kejadiannya ini pas aku kelas 10 tahun 2018, pas sekolahku ngadain studi tour ke Bandung. Hari itu habis beberapa kunjungan, kita sampai di hotel sekitar jam 9 malam buat istirahat. Jadi setiap kamar itu dibagi antara 4 sampai 5 orang. Kira-kira sih seperti ini. Kamar 1 isinya itu 4 orang, termasuk aku, yaitu Rahma. Kamar 2 isinya 4 orang, dan kamar 3 isinya 5 orang. Awalnya teman aku yang bernama Mita yang pas itu lagi mandi. Mita habis selesai mandi bilang ke aku kalau air di kamar mandi mati nyala sendiri. Tapi waktu itu biar gak panik, kita nganggepnya itu saluran airnya yang emang masalah. Terus gak lama dari itu ada suara ketukan dari pintu. Aku buka pintunya tapi gak ada siapa-siapa. Di pikiran aku mungkin itu teman lain yang jahil ya. Biasanya kan gitu ya. Abis itu gak ada apa-apa lagi sampai jam 12-an. 2 teman aku yang lain udah tidur. Sisa aku dan Mita yang lagi nonton TV. Tiba-tiba si Mita ini nanya ke aku, denger gak? Awalnya aku gak denger soalnya ada suara TV kan. Terus kita coba kecilin suara TV. Nah, pas di sini kedengeran banget ada suara air shower dari kamar mandi. Tiba-tiba ada suara ketukan lagi, dan itu suaranya lebih jelas dari yang tadi. Ternyata suaranya dari arah headboard kasur. Pas itu kita takut banget, tapi gak mau bikin panik. Akhirnya kita bangunin pelan-pelan teman lainnya buat pindah ke kamar 2. Pas sampai kamar 2, awalnya kita gak mau cerita apa-apa. Tapi akhirnya cerita juga ke teman lainnya. Ternyata temenku yang bernama Friska yang di kamar 2 ngalamin juga. Friska bilang di kamar 2 airnya juga mati nyala sendiri. Terus tiba-tiba ada yang ngetok jendela kamarnya. Di sini udah mulai panik semua. Waktu itu kita berdelapan baca ayat kursi rame-rame. Semakin kenceng kita doa, ketokannya semakin kenceng juga. Bunyi ketokannya itu kayak ngeledek gitu loh. Tahu nggak? Di sini aku udah mulai nangis, soalnya panik banget. Di sela-sela suara ketokan itu, aku juga dengar ada suara kayak kursi sekolah diseret. Padahal di situ nggak ada kursi. Karena kita udah bener-bener panik, akhirnya kita nekat lari ke kamar 3 tempat teman kita yang lain. Nah, pas mau ke kamar 3 ini kita ketemu sama mas-mas petugas hotel. Anehnya masnya tuh cuman ngeliatin doang dengan muka datar. Situasinya waktu itu 8 orang lari ketakutan loh. Aneh gak sih? Sebenarnya di lantai kamar kita tuh juga ada guru, tapi posisinya tuh sama-sama di ujung lorong. Abis kamarku gak ada kamar lagi. Nah, pas itu ada salah satu guru juga yang lihat kita lari, tapi mungkin
cuma dikira bercanda, jadi ya didiemin doang. Akhirnya kita berlapan sampai di kamar 3. Situasinya udah gak karuan. Ada beberapa yang nangis sampai minta pulang malam itu. Di kamar 3 ini kita sumpek-sumpekan ber-13. Sampai temenku yang namanya Tata ngegelarin handuk hotel buat alas tidur di lantai. Kita tidur sampai pagi tanpa matiin TV. Pas pagi tuh kita ngecek ke jendela kamar 2 kan, sekedar buat mastiin kalau yang tadi malam tuh bukan orang jahil. Tapi pas dilihat kamarnya gak ada balkon, dan posisi di bawahnya tuh ada sedikit lahan sama kolam renang belakang hotel. Aneh banget kan? Kamarku tuh ada di lantai 5 dan jendelanya tanpa balkon. Aku sama teman-temanku gak berani ngebahas kejadian ini sampai pas sarapan. Nah, pas sarapan baru pada ngomongin kejadian itu. Aku juga baru berani ngomong kalau dengar suara kursi diseret pas sarapan ini. Temanku juga ngakuin kejadian aneh. Jadi temanku ini yang bernama Rizka, ini fans berat Iqbal. Nah, dia mau lihat trailer Dilan pas kejadian itu. Posisi dia waktu itu, aku ngungsi ke kamar 2 tuh lagi HP-an nyari Dilan. Tapi yang kebuka malah gambar Poci. Pas udah di bis kita juga sedikit ngebahas yang tadi malam sama temen yang lain. Ada cerita lebih seremnya lagi. Ternyata anak kelas lain ada yang ditampakin sama kerasukan. Sebenarnya udah gak aneh pas masuk hotel. Kamarku tuh bau rokok dan gorden transparannya tuh ada bagian yang sobek lumayan besar. Aku sama temanku sempat bilang ke petugasnya, tapi petugasnya gak dateng-dateng. Akhirnya kita laporin ke guru sama kakak-kakak travel yang ngurus studi tour. Guruku sama kakak travelnya datang buat ngecek dan ngasih pengharum ruangan biar baunya hilang. Selesai. Makasih semuanya. Semoga yang mendengarkan itu cuma sedikit cerita dari tweetnya Rahma. Oke, masih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.